Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman daripada series The Rain Season 3 episode 3. Pada episode sebelumnya Vi disarankan untuk bergabung dengan Apollon oleh Sarah, yakni untuk mencari cara bagaimana bisa virusnya masuk ke dalam tubuh manusia tanpa membunuhnya. Seperti yang telah kita lihat, baru saja Vi memulai kerjanya. Lantas muncullah sebuah ide mengapa virus tersebut tidak membunuh Rasmus dan Sarah. Setelah mengetahui itu, mereka bisa mulai bekerja, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun Rasmus yang sudah kelewat emosi alias marah terhadap apa yang dilakukan Stan selama ini atau Apollon lakukan. Rasmus memberi garis keras bahwa sekarang kita lah yang memegang Apollon dan bukan Stan lagi. Rasmus juga menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan virusnya terhadap Stan. Pada dasarnya Rasmus ini adalah orang baik karena dapat kita lihat bahwa tujuan dasar dari rencananya ini adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 3 dibuka dengan memperlihatkan Kira beserta Jean. Pasca hilangnya Simon, Kira beserta Jean memutuskan untuk tinggal di hutan. Karena sejujurnya setelah kehilangan Simon sahabatnya, hal itu membuat semangat keduanya menurun. Imbasnya keduanya berat untuk menjalankan visi maupun misinya, yakni untuk menghancurkan Apollon serta membasmi virusnya. Tiba-tiba meskipun berpenampilan ala preman atau jamet yang identik dengan jagoan, tetapi ternyata penampilan saja tidak membuktikan bahwa mereka adalah preman. Karena jelasnya jika preman pastinya tidak akan mundur saat mendapati gertakan, terlebih lagi yang menggertak hanyalah seorang diri, sehingga imbasnya Simon pun tidak mendapati lindungan dari mereka, tetapi yang ada ia malahan terpojok oleh Sugiono. Stop! Släpp kniven! Støk hjulfar! Vad fan gör du? Va? Karena saat ini Simon di backup oleh Kira, hal itu pun dimanfaatkan olehnya untuk angkat bicara, di mana Simon memberikan informasi pada Kira bahwa Sugiono besertakan keluarganya mempunyai sesuatu yang dapat membasmi virus itu. Untuk kemudian Sugiono beserta putranya disuruh untuk mengaku sekaligus memberitahu bagaimana cara mendapatkannya. Di samping Sugiono tidak ingin memberitahu, tetapi beruntungnya terdapat Daniel, si orang baik, bahkan saking baiknya dia pun akan menunjukkan di mana tempat untuk mendapati ramuannya. Sementara itu kepergian Daniel beserta yang lainnya juga dipantau oleh seseorang. Terlepas dari Simon beserta sahabatnya, Vi telah memberitahu mengapa Sarah dan Rasmus dapat hidup berdampingan dengan virus itu. Lalu setelah tahu itu, langkah selanjutnya adalah Stan menginstruksikan untuk memberi virus itu kepada mereka yang saat ini tengah sakit parah. Namun menurut Vi ini masih hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan harus terlebih dahulu diuji terhadap yang bukan manusia, singkatnya hewan. Akan tetapi Stan langsung to the point saja, yakni menolak saran Vi. Kesimpulannya Stan akan melakukan itu langsung terhadap manusia, dan untuk melindungi dirinya Stan mengatakan bahwa yang akan diujinya tersebut adalah mereka yang mengalami sakit parah. Lantas Sarah bertanya jikalau ini berhasil apa langkah berikutnya. Dijawablah oleh Stan langkah berikutnya adalah lanjut pada dirinya. Mendengar itu Rasmus nampak kesal dan kemungkinan ia mempunyai rencana untuk membunuh Stan. Olivia kommer inte kunna överleva. Hon är döende i cancer, inte sant? Det är ett spörsmål om uger. Hon är ett mirakel. Vi ska ge viruset till Olivia. Vi ved ikke, hvad der fungerer i praksis, så vi bliver nødt til at lave flere forsøg først. Men nu alt er jo stadigvæk en teori. Vi er allerede død. Det ikke virker så død alligevel. Rasmus. Jeg er ikke bange. Jeg er ikke bange.
Og hvad så, hvis alt med Olivia kommer til at fungere? Hvad? Då är det min tur att få viruset. Fortsätter vi på mig. Synes du, jeg ligner far? Meget, hvem du ligner. Hvem du er. Men hvem er jeg så? Min lillebror. Og det vil du altid være. Og jeg vil elske dig, hvad der end sker. Vi kan ikke komme igennem. Hvor meget skal jeg bruge? Er det bare én på? Jeg ved ikke, om de kan se os. Men hvordan vil du så komme igennem? Altså, der er jo ikke nogen. Hvad fanden? Kommer fra en blomst. En blomst. En blomst. En som de har. Den dræber virusen. Okay. Betapa senangnya Simon CS melihat hal ini, lalu kemudian Kira bertanya apakah Simon akan memberikan ramuan itu kepada adiknya. Yap, Simon berniatan ingin memberikan ramuan itu kepada adiknya. Kemudian ditanggapilah oleh Jean apakah ramuan itu sebelumnya sudah dicoba ke manusia dan bagaimana jika ramuan tersebut membawa dampak negatif bagi Rasmus. Simon sendiri mempunyai statement tersendiri, yaitu jika ramuan ampuh pada virusnya, mungkin juga akan ampuh pada Rasmus. Dalam diskusi ini tentunya saya mendukung Jean. Di sini Martin memberi informasi penting pada Patrick sahabatnya bahwasannya ia secara sukarela mengajukan diri untuk mendapati virus tersebut. Terlepas dari gagal atau berhasilnya, berarti Martin sekarang sudah menyerah. Menyerahnya Martin sendiri akibat sebuah informasi palsu dari alat tersebut yang sudah mati sehingga tidak lagi dapat mendeteksi detak jantung Simon. Padahal faktanya Simon masihlah hidup. Dalam hal apapun, Stan tidak henti-hentinya memantau, begitupun yang terjadi pada Patrick dan Martin, dan ia sekarang mempunyai rencana tersendiri untuk Martin dan Patrick. Jeg gør det af min egen frivillige. Er det på grund af Simone? Hun er død. Giver du så bare op nu? Ja. Jeg giver op. Men det er bare som om, så længe vi har den her, så er Simone stadig lidt i live. Ja, men det er hun ikke. Ødelæg den. Okay. Ketika Patrick ingin menghancurkan alat tersebut karena menurut keduanya sudah tidak lagi berguna karena Simon telah tiada. Sesaat setelah itu Apollon pun datang serta menyuruh untuk Patrick dan Martin ikut dengan Apollon. Sial, ternyata Apollon membawa keduanya ke sebuah ruangan hanya sekadar untuk dikunci, dan itu alias atas instruksi daripada Stan bosnya. Sementara itu Rasmus mengunjungi Stan dan Stan sendiri tahu bahwasannya Rasmus akan menemui dirinya. Singkat cerita, di sini Stan mengungkapkan perbuatannya bahwa ialah yang membuat hujan itu dan wabah ini. Sementara seperti Frederick hanya ikut berperan membantunya, selebihnya itu adalah ide-idenya. Karena obrolan keduanya terlalu panjang, jadi saya coba ambil singkatnya saja, yaitu Stan tahu bahwa Rasmus tidak ingin Stan mengidap virusnya. Pengetahuan Stan itu karena di setiap ruangan ia pasangi sebuah CCTV tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Untuk itu Stan membuat pernyataan jika Rasmus kesal terhadap Stan dan tidak ingin membuat Stan menjadi seperti Rasmus, maka Stan tidak akan segan-segan membuat Rasmus beserta doinya menderita karena pada dasarnya virus itu bereaksi intens pada elemen seperti api. Du vill inte ge det till mig? Det ska vara Martin. Vi har hela tiden vetat att viruset inte har några naturliga fiender. Vi vet också att det reagerar kraftigare på vissa ämnen. Du vet att ett av de ämnena är eld. Du och Sara har det band. Det hon känner, det känner också du. Stopp! Om du väljer att inte göra det här med mig, hålla dig ett kort koppel. Jag har skapat dig. Det är inte du som bestämmer här. Helt och hållet min.
Ketika Luna yang bukan Luna Maya tengah ngaca untuk hanya sekadar menikmati kecantikannya atau bonus yang telah diberikan oleh Tuhannya, tiba-tiba di kacanya muncul penampakan. Langsung saja ia pun menghampiri ayahnya dan Daniel. Daniel! Luna, stop. I kan være i vognen. Kan vi få lov til at være sammen? Du er kun et barn. Vi kan holde øje med dem her. Kom. Di samping itu mereka akan bekerja sesuai prosedur stand atau di bawah kendali stand. Olivia adalah orang pertama yang akan diuji coba. Di samping itu Olivia juga sudah siap jika harus mengalami kegagalan yang berujung pada kematian. Sebelum ke tempat tujuan, Sugiono memberitahu pada yang lainnya bahwa kita tengah diikuti oleh mereka. Jadi alangkah baiknya kita menghentikan untuk pergi ke tempat tersebut sementara waktu saja. Barulah setelah dipastikan aman kita akan melanjutkannya. Akan tetapi semuanya tidak ada yang percaya alias menganggap bahwa itu adalah omong kosong, karena Simon dan Kira terus memaksa. Mau tidak mau Daniel pun harus menunjukkan, sementara Sugiono, istri dan putrinya ditahan dan dijaga oleh Jean. De går derover. Så hvad er meningen? Hvis vi gør modstand, skal du skyde os? Noget i den retning, ja. Du ligner, der kan skyde nogen. Har du nogensinde gjort det? Ja. Hvorfor? Det gider jeg ikke at snakke om. Hun er døende. Hendes immunforsvar er nulstillet. Vadå? Jenny-viruset. Jeg ved det ikke. Jeg slår ikke ihjel. Nej. Är det för att det är det enda rätta? Jag gör inte det här för att skada dig. För Olivia. För oss allihopa. Gör det. Hvad så nu? Nu väntar vi. Den er... Og smuk. Og farlig. Det er en blomma. Hur farlig kan den være? Den har sit eget forsvarssystem. Den kan slå jer ihjel. Den kan holde jer bare. Jeg skal virkelig passe på. Jeg må ikke røre støvfangeren eller bladene. Jeg kommer til at have retten. Okay, vent. Jeg prøver igen. Jeg tror nok igen. Kom så. Hun er død. Vi försöker igen imorgon. Det hade kunnat varit värre. Vent lidt. Rasmus? Rasmus. Och nu ger du det till mig. Nu är det din tur att ge tillbaks det jag en gång gav till dig. Hvad sker der?
Hey. Hey, hey. Ut med honom. Vi bliver nødt til at vente. Vi bliver nødt til at tage det roligt. Hvor Martin? Sig det nu, eller jeg slår dig ihjel. Kom nu. Det er eller... Nej. Bliv der. Et glas har du nu. Jeg har 4 glas nu. Et sidste, så går vi. Okay. Hvad skal du? Kom tilbage her. Hvad er det, der sker? Jeg er derude. Jeg kan høre. Far? Hej, Luna. Hvor er de? Far! Mor! Hvad? Hvad er der sket? Luna! Mor! Hvad er der sket? De har fundet os. Prøv at vi skal over i huset nu. Det er sikkert der. Vi skal væk. Yap, ayahnya Daniel mendapati serangan dari orang yang berpenampilan layaknya preman. Tetapi yang menjadi kekhawatiran Sugiono bukanlah dirinya, melainkan keluarganya dan juga tanaman yang dapat membunuh virus. Karena takut mendapati serangan selanjutnya, maka Daniel menginstruksikan agar kembali ke rumah. Yap, di ruangan tadi Rasmus hanyalah berpura-pura saja agar Stan tidak menjadi seperti dirinya. Sebenarnya Rasmus tadi bisa saja membunuh Stan, tetapi akan ada konsekuensinya, yaitu anggotanya Stan akan membakar virusnya sehingga Rasmus, Olivia besertakan doinya akan mengalami sakit yang amat sangat sakit akibat virusnya dibakar. Di sini Rasmus menginstruksikan Patrick dan Martin mencari Sarah serta membebat anggotanya Stan, terutamanya yang bertugas membakar virus alias menyakiti Rasmus, Sarah dan doinya. Setelah itu Rasmus pun kembali menemui Stan dan mengatakan bahwa ia sudah pulih dari sakit ringannya serta ia sudah siap menjadikan Stan seperti dirinya. Rasmus sendiri akan melakukan hal itu dalam beberapa jam lagi. Berpindah dengan Kira yang saat ini mencoba membasmi orang yang sebelumnya menembak Sugiono. Såret. Ja. Vi skal rense såret også. Ja. Pres hårdere. Er du? Ja. Stop blodet. Ja. Simone. Det er bare bånd. Det er bare bånd. Penyesalan pun timbul setelah Kira mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak yang berpenampilan layaknya jamet. Setelah Rasmus memastikan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Stan. Alasannya karena sekarang sudah tidak ada lagi anggotanya Stan yang mengawasinya, apalagi untuk membakar virusnya. Hal itu sendiri berkat bantuan dari Martin dan Patrick. Karena berkat keduanya lah Sarah dapat bebas. Di sini Stan mengatakan bahwa tubuhnya akan siap mendapati virus dalam waktu 1 jam. Ada rasa takut campur senang yang terjadi dalam benak Stan saat ini. Takutnya Rasmus akan membunuh Stan, namun senangnya Stan menganggap bahwa ia bisa hidup selama-lamanya dengan virus itu. Så kommer jeg alltid at elske dig. Jeg tror ikke, du elsker mig. Jeg tror, du elsker ideen om mig. Du kan ikke gøre noget. Kom. Helt roligt. Hvad er det, du vil? Jeg vil give dig det, du gerne vil have. Tag dig roligt.
älskar dig. Du är mitt livsverk. Stopp. Du ska inte grabba. Slut nu. Setelah mendapati ramuan yang dapat membasmi virus, lantas keduanya pun berdiskusi kapan kita akan kembali ke Apollon untuk memberikan ramuan tersebut kepada Rasmus. Singkatnya, keduanya pun sepakat akan kembali ke Apollon esok hari dan untuk tugas hari ini, mereka akan menjaga keluarga Daniel. Hal itu juga ditunjukkan sebagai ucapan terima kasihnya Kira CS. Karena berkat Daniel dan keluarga Simon dapat selamat. Di samping itu, Simon CS juga diberi ramuan yang dapat membasmi virus. Sesaat setelah itu, Daniel pun datang membawa kabar baik, yaitu Daniel telah memperbaiki alat tersebut sehingga kini map elektronik tersebut dapat mendeteksi keberadaan Simon atau detak jantung Simon. Nu virker den. Er der andre, du gerne vil finde sig i? Jeg håber, du finder dem, du leder efter. Er han død? Ja. Og nu er det mig, der skal have virusen. Altså, behøver det her hvad nu? Men vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Hvad skal der ske? Altså, hvorfor er det, du har så travlt? Martin. Jeg er klar. Tror du, de ved, hvor jeg er? Om de lever. Ketika keduanya tengah mengobrol di pinggiran danau sebelum esok hari, Simon CS harus kembali. Tidak lama datang seorang Luna kemudian meminta izin untuk bergabung dalam obrolan. Tetapi hal itu ditolak oleh Simon dengan alasannya karena ini obrolan dewasa alias demi kebaikan Luna itu sendiri. Juga Luna disuruh untuk kembali ke rumah. Sebelum virus diberikan ke Martin, Rasmus pun membawa Olivia ke hadapan Martin untuk memberikan bukti bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan virus jahat sekaligus untuk menghilangkan rasa takut dalam benak Martin. Olivia sendiri menyatakan setelah ia bangun dari mati surinya ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Sarah dan Rasmus. Begitupun sebaliknya. Tidak hanya itu, Olivia juga menyatakan bahwa dirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu setelah itu ia pun keluar. Tak, Olivia. Hvordan har hun det? Det ved jeg sgu ikke helt. Du elsker hende? Ja. Du havde ikke gjort det, hvis Simon stadig havde levet. Nej. Jeg ville ønske, hun stadig var her. Det ville jeg også. Sementara itu, Vi dan Patrick mengeluhkan sebuah keputusan Martin, sahabatnya yang ingin menjadi seperti Rasmus. Alasannya adalah karena Martin telah menyerah dan tidak sanggup untuk hidup jika Simon juga tidak hidup. Namun di tengah-tengah obrolannya tiba-tiba Jeg kunne ikke se nogen. Tak. Sover Luna. Jeg sagde til hende. Hun sagde til jer. Hvornår sagde du det? Hun er væk. Hun er ikke her. Hvad mener du?